Bayangkan, pemain yang pernah mengangkat trofi Liga Champions, kini tidak punya klub. Nama-nama besar seperti Lucas Vazquez, Lindelof, hingga Christian Eriksen, semuanya sedang menganggur. Apakah mereka akan pensiun? Atau ada cerita kebangkitan kedua yang menunggu? Inilah 8 pemain dengan pengalaman Liga Champions yang sampai sekarang masih jadi pengangguran elit. Siapa saja mereka? Mari kita mulai. Satu, Lucas Vazquez. Lucas Vazquez adalah salah satu nama paling mengejutkan di daftar ini. Pemain asli Akademi Real Madrid ini bukan hanya pernah bermain di Liga Champions, dia sudah memenangkan kompetisi tersebut sebanyak 5 kali. Ia menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama Los Blancos, menjadi sosok andalan sebagai pemain serba bisa di sisi kanan, entah itu sebagai winger atau fullback. Meskipun tak selalu menjadi starter utama, kontribusinya sangat vital dalam kedalaman skuad Real Madrid. Saat konferensi pers perpisahannya, Vazquez berbicara dengan penuh emosi. Ia menyebut bahwa dirinya telah memberikan segalanya untuk klub tercinta dan akan selalu membawa Real Madrid dalam hatinya. Dengan 34 tahun usia dan pengalaman luar biasa, ia masih bisa menjadi mentor atau pemain rotasi penting di klub-klub besar maupun tim yang mengincar pengalaman di ruang ganti. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan merekrut pemain dengan 5 gelar Liga Champions ini? Apakah ia akan kembali ke klub masa kecilnya, atau mungkin memilih petualangan baru di MLS atau Timur Tengah? Satu hal pasti, pengalaman sebesar ini tidak mudah ditemukan di pasar bebas. 2. Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu adalah salah satu kisah what if di dunia sepak bola. Di musim pertamanya bersama Arsenal, ia tampil gemilang dan menjadi favorit para fans berkat gaya bermainnya yang disiplin dan fleksibel. Namun sejak Arsenal kembali ke Liga Champions, Tomiyasu justru kesulitan mendapatkan menit bermain akibat cedera yang terus menghantui. Bahkan musim lalu, ia hanya bermain selama 6 menit untuk tim utama. Meski begitu, keputusan Tomiyasu meninggalkan Arsenal bukan karena konflik. Ia secara terbuka menyatakan bahwa perpisahan ini adalah yang terbaik bagi semua pihak. Yang terpenting bagi pemain asal Jepang ini adalah fokus pada rehabilitasi dan membangun kembali fisik serta mentalnya. Itu menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme yang luar biasa. Di usia 26 tahun, peluang untuk membangkitkan karirnya masih sangat terbuka. Klub-klub Eropa yang butuh bek serba bisa mungkin akan mempertimbangkan jasanya. Jika bisa kembali ke performa terbaiknya, Tomiyasu bisa jadi bargain luar biasa di pasar transfer kali ini. 3. Kurt Zouma. Nama Kurt Zouma mungkin tidak lagi bersinar terang, tapi jangan lupa bahwa dia pernah jadi bagian penting dari skuad Chelsea di era kejayaan mereka. Bahkan setelah pindah ke West Ham, ia menjadi pilar utama di lini belakang dan ikut membawa The Hammers menjuarai UEFA Conference League. Sayangnya, kariernya mulai redup setelah itu dan ia menghabiskan musim terakhirnya dengan status pinjaman di Arab Saudi bersama Al-Orobah. Zouma kini berada di titik krusial dalam kariernya. Apakah ia akan kembali mencoba peruntungan di Liga Top Eropa, atau memilih opsi finansial di luar benua biru? Dengan pengalaman dan postur fisiknya yang kuat, ia masih bisa menjadi opsi ideal untuk klub-klub yang butuh bek tangguh dengan harga ekonomis. Meski belum ada rumor besar yang mengaitkannya dengan klub-klub top, jangan lupakan bahwa pemain seperti Zouma bisa jadi aset berharga, terutama di liga yang mengutamakan duel udara dan kekuatan fisik. 4. Victor Lindelof. Setelah 8 tahun bersama Manchester United, Victor Lindelof akhirnya angkat kaki dari Old Trafford. Perannya memang mulai tergeser, terutama dengan kedatangan bek-bek baru dan pergantian manajer. Tapi Lindelof tetaplah pemain internasional Swedia dengan pengalaman Liga Champions dan Piala Dunia, sesuatu yang sangat jarang ditemukan di bursa transfer bebas. Beberapa klub Eropa kabarnya sudah memantau situasi Lindelof, termasuk Fiorentina, Juventus, Inter Milan, bahkan mantan klubnya Benfica. Ia masih berusia 30 tahun, yang artinya masih bisa bermain di level atas selama beberapa musim ke depan. Gaya mainnya yang tenang dan kemampuan membaca permainan menjadi nilai plus tersendiri. Lindelof mungkin tidak akan lagi menjadi bek utama di klub raksasa, tapi di tangan pelatih yang tepat, ia bisa menjelma jadi pemimpin lini belakang yang solid. Serie A bisa jadi tempat yang cocok untuk fase kedua karirnya. 5. Christian Eriksen.
Siapa yang bisa melupakan momen ketika Christian Eriksen kolaps di Euro 2020? Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah comeback-nya ke level tertinggi. Ia berhasil bermain kembali untuk Brentford dan Manchester United setelah dipasangi alat pacu jantung. Namun kini, Eriksen kembali tanpa klub setelah kontraknya di United tidak diperpanjang. Rumor sempat mengaitkan Eriksen dengan Wrexham, klub kasta bawah Inggris yang kini jadi sorotan dunia. Tapi rumor itu mereda, dan tampaknya sang maestro lini tengah belum siap untuk turun kasta. Eriksen masih memiliki sentuhan, visi, dan pengalaman yang dibutuhkan banyak klub. Sayangnya, aturan di Italia melarang pemain dengan alat pacu jantung bermain secara profesional, jadi kemungkinan kembali ke Serie A pun pupus. Tapi liga-liga seperti Belanda, Turki, atau bahkan MLS bisa jadi destinasi sempurna untuknya menyelesaikan karir dengan elegan. 6. Sergio Reguilon. Nama besar tidak selalu sejalan dengan performa. Sergio Reguilon adalah contohnya. Ia pernah membela Real Madrid, Sevilla, Tottenham, Atletico Madrid, dan Manchester United. Namun hanya 6 penampilan di Liga Champions dan karir yang terus berpindah-pindah membuatnya sulit berkembang. Reguilon tak pernah benar-benar jadi pilihan utama di klub manapun. 3 masa peminjaman dari Spurs tak menghasilkan dampak yang signifikan, dan kini ia kembali menganggur. Satu-satunya konsistensi dalam karirnya mungkin hanyalah agennya yang sangat lihai. Namun di usia 28 tahun, masih ada harapan bagi Reguilon. Jika ia bisa menemukan klub yang memberi kepercayaan penuh dan sistem permainan yang cocok, mungkin kariernya bisa bangkit. Tapi kalau tidak, ia bisa jadi hanya akan dikenang sebagai talenta yang tidak pernah maksimal. 7. Davide Calabria. Davide Calabria adalah contoh pemain loyal. Ia menghabiskan lebih dari 1 dekade bersama AC Milan dan sempat membantu tim meraih Scudetto serta mencapai semifinal Liga Champions. Tapi musim lalu, perannya mulai menurun dan akhirnya ia dipinjamkan ke Bologna. Di sana, ia bahkan ikut mengalahkan Milan di final Coppa Italia, meski hanya sebagai pemain pengganti. Kini, ia resmi berstatus bebas transfer, dan beberapa klub mulai menunjukkan minat, dari Crystal Palace di Premier League, hingga Celta Vigo dan Real Betis di La Liga. Namun Calabria juga bisa memilih jalur, journeyman, klasik ala Italia, tetap bermain di Serie A bersama klub-klub papan tengah hingga pensiun. Dengan usia yang masih 28 tahun, perjalanannya jelas belum usai. 8. Hakim Ziyech. Terakhir, ada Hakim Ziyech. Dari bintang Ajax di semifinal Liga Champions 2018/19, hingga cadangan Chelsea di final 2021, karir Ziyech penuh naik turun. Setelah gagal bersinar di Stamford Bridge, ia sempat mencicipi Liga Turki bersama Galatasaray dan terakhir bermain di Qatar bersama Al Duhail. Meski masih punya kemampuan teknik di atas rata-rata, Ziyech belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Sekarang ia kembali tanpa klub, dan masa depannya penuh tanda tanya. Apakah ada tim Eropa yang masih percaya pada kreativitasnya? Atau, seperti yang banyak orang duga, masa-masa Mas Ziyech di Liga Champions sudah benar-benar berlalu. 8 pemain, 8 cerita, semua pernah menginjakan kaki di panggung terbesar Eropa, Liga Champions. Tapi sekarang, mereka berdiri di persimpangan jalan. Apakah akan pensiun, kembali bangkit, atau hanya jadi nama di sejarah? Satu hal yang pasti, sepak bola selalu memberi kejutan. Siapa menurut kamu yang masih layak main di level atas? Tulis di komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya dari dunia sepak bola.